Oke, assalamualaikum. Bertemu kembali bersama saya Ade Munandar di channel YouTube saya sendiri, Ade Munandar. Sekarang vlog ke-88. Di video ini saya tidak membuat sebuah project yang biasa saya lakukan di video-video sebelumnya, melainkan saya akan menunjukkan ke kalian tutorial mencetak PCB manual dengan metode transfer layout PCB, dan hasilnya yang bagus tidak kalah sama PCB pabrikan. Namun sebelum lanjut, seperti biasa kita intro terlebih dahulu. Di tahun 2019 ini mungkin sudah banyak teman-teman yang mencetak PCB menggunakan jasa cetak PCB atau PCB pabrikan. Tujuannya mungkin agar hasilnya lebih bagus, tidak repot, dan lain sebagainya. Tapi tidak menutup kemungkinan di tahun 2019 ini masih ada yang mencetak PCB dengan cara manual. Nah, video ini saya khususkan untuk teman-teman yang sedang membutuhkan tutorial mencetak PCB dengan hasil yang bagus. Untuk bahan-bahan yang perlu dipersiapkan, yang pertama ada setrika, amplas halus, kertas HVS, air bersih, ferit, PCB, serta layout yang sudah di print ke plastik mika. Oke, langsung saja. Berikut ini 5 langkah mencetak layout PCB dengan hasil yang bagus. Langkah yang pertama, potong PCB bentuk sesuai dengan dimensi layout. Lebihkan sekitar 2-3 mm setiap sisinya. Ini tujuannya agar layout yang dicetak ada jarak. Langkah kedua, celupkan papan PCB ke dalam air bersih lalu diamplas. Kenapa harus di dalam air? Ini tujuannya agar debu-debu dari PCB tidak menempel kembali ke PCB tersebut. Dan kenapa harus menggunakan amplas yang halus? Agar hasil amplasan merata di semua PCB dan pastikan benar-benar bersih. Langkah kedua ini adalah langkah yang penting karena ini menentukan bagus tidaknya hasil cetakan. Jika sudah, kita lanjut ke langkah yang ketiga. Nyalakan setrika, atur selektornya ke wall sambil menunggu panas. Letakkan kertas HVS sebagai alas. Kemudian posisikan layout plastik mika ke PCB. Jika sudah, letakkan PCB di atas kertas HVS. Setrika sedikit PCB-nya agar plastik mikanya melekat di PCB. Kemudian lipat dua kertas HVS seperti ini, lalu setrika semua bagian di papan PCB dengan merata. Untuk waktu menyetrika disesuaikan saja. Untuk rangkaian ini dimensinya 10 x 10 cm. Saya membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit. Untuk dimensi yang lebih kecil mungkin waktunya kurang dari 10 menit. Sebaliknya, jika dimensinya besar, waktu menyetrika jadi lebih lama. Saran dari saya untuk langkah yang ketiga ini, panas setrikanya jangan melebihi dari selektor wall, sebab kalau lebih bisa menyebabkan jalur pada layout meluber. Satu lagi, saat menyetrika, setrikanya jangan ditekan sekuat tenaga. Ini juga bisa menyebabkan jalur pada layout meluber. Jadi santai saja nyetrikanya. Sebelum masuk ke langkah selanjutnya, pastikan layout yang sudah disetrika ke PCB sudah melekat dengan sempurna. Dengan cara lihat di plastik mika apakah ada celah atau tidak. Sekarang langkah keempat, celupkan PCB ke dalam air lalu dipijit sedikit demi sedikit di semua bagian. Tarik perlahan plastik mikanya seperti ini dan kalian bisa lihat sendiri hasilnya. Oh iya, jika kalian menemukan jalur yang terputus seperti ini, kalian bisa menghubungkannya kembali dengan menggunakan spidol snowman dengan tipe F. Jika sudah, kita masuk ke langkah selanjutnya. Langkah kelima, melarutkan PCB dengan ferit. Panaskan air. Taburkan ferit ke wadah secukupnya. Jika sudah, siram dengan air panas. Kemudian masukkan PCB dan goyangkan wadah pelan hingga sedang. Lakukan hal ini sampai yang tersisa hanya rangkaian saja. Angkat dan cuci bersih PCB-nya seperti ini. Nah,
kenapa sih harus menggunakan air panas? Air biasa bisa nggak ya? Bisa. Tapi saya sarankan lebih bagus menggunakan air panas karena air panas mempercepat proses melarutkan PCB. Dan sekarang kalian bisa lihat hasil cetakan saya dengan cara manual. Dengan cara yang seperti ini, kita sudah bisa bikin PCB dengan hasil yang bagus, tidak kalah dengan PCB pabrikan. Nah, itu tadi 5 langkah dalam mencetak PCB manual dengan metode transfer layout. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang memerlukan menjadi referensi kalian untuk membuat PCB sendiri. Jika ada pertanyaan atau kritik dan saran, silakan kalian komentar. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like. Silahkan share video ini ke teman-teman kalian. Mungkin saja mereka membutuhkan video tutorial untuk referensi mereka. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube saya, karena ini salah satu bentuk dukungan buat saya agar semangat lagi dalam berkarya. Silahkan kunjungi channel YouTube saya, karena di sana ada beberapa video project yang mungkin saja bisa jadi referensi teman-teman untuk membuat sebuah project. Nantikan video saya selanjutnya dan terima kasih telah menonton video ini. Salam elektronika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.